Ketika kritik berubah menjadi ancaman, ketika keberanian berubah menjadi keraguan, maka saat itu pula demokrasi mati secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta seluruh rekan pemerhati lomba orasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Khairul Insani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Demokrasi dalam Genggaman, Kebebasan dalam Ancaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pernahkah kita membayangkan bahwa di negeri yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, seseorang harus berpikir berkali-kali bukan untuk melakukan kejahatan, melainkan untuk mengutarakan isi pikiran. Bukan karena dia membawa senjata, bukan karena dia hendak menggulingkan negara, tetapi karena dia hendak menyampaikan pendapatnya. Kemajuan teknologi hari ini seharusnya menjadi anugerah. Media sosial yang diciptakan agar manusia lebih mudah berbicara, lebih mudah bertukar gagasan, dan lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan. Ironis sekali ketika teknologi yang seharusnya membebaskan justru melahirkan ketakutan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berdialog perlahan berubah menjadi ruang yang membuat banyak orang memilih diam. Bukan karena mereka tidak peduli, bukan karena mereka tidak memiliki gagasan, tetapi karena mereka takut disalahartikan, takut dihujat, takut dilaporkan, dan takut kehilangan masa depan hanya karena menyampaikan pendapatnya. Padahal hak kita bersuara telah dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, kebebasan berpendapat bukan hadiah dari negara, bukan pula belas kasihan dari para penguasa. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun saudara-saudaraku, mari kita melihat data dan fakta yang ada. Dikutip dari majalah Tempo pada 19 April 2026, beberapa praktisi, akademisi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas kritik terhadap pemerintahan yang disampaikan dalam beberapa acara. Dari kasus ini, kita melihat semakin mudah kita berbicara, semakin banyak orang memilih diam. Semakin luas ruang digital, semakin sempit keberanian untuk bersuara. Semakin canggih teknologi, semakin rumit manusia mengungkapkan pikirannya. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini yang pertama, diperlukan pedoman penegakan hukum yang lebih jelas dan konsisten. Hal ini melalui proses penyaringan awal terhadap setiap laporan untuk memastikan apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang dilindungi atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Dengan mekanisme tersebut, penegakan hukum menjadi lebih akuntabel, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjamin kebebasan berpendapat dalam kehidupan berdemokrasi. Karena pada dasarnya Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat. Namun tantangannya terletak pada implementasi penegakan hukumnya yang belum optimal. Yang kedua, Gerakan Nasional Literasi Hukum dan Literasi Digital. Seringkali kita diajarkan saring sebelum sharing. Namun hari ini itu saja tidak cukup. Kita membutuhkan masyarakat yang bukan hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga memahami hukum, memahami hak, dan memahami kewajiban. Memahami batas antara kritik, fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Literasi hukum harus masuk ke sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Karena masyarakat yang memahami hukum akan lebih berani menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Dan masyarakat yang memahami etika digital tidak akan mudah menjadi pelaku maupun korban penyalahgunaan ruang digital.
Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah hidupkan demokrasi dalam pikiran kita, hidupkan demokrasi dalam keberanian kita, hidupkan demokrasi dalam setiap kata yang kita ucapkan dengan jujur, beretika, dan bertanggung jawab. Karena ketika mahasiswa berhenti bersuara, maka saat itu pula demokrasi mulai kehilangan penjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.